Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Apa kabar semuanya? Semoga sehat ya. Di masa masih pandemi pada sekarang ini gitu ya. Semoga kita diberikan kesehatan, keselamatan gitu ya. Nah baik, pada react politik kali ini saya akan mereact atau membahas soal berita tentang Menkominfo. Jadi Menkominfo ini beberapa hari yang lalu santer diberitakan tentang apa, yaitu tentang gugatan gitu ya, yang dilayangkan oleh pemerintah gitu ya, utamanya Menkominfo, presiden gitu ya, itu dimenangkan gitu ya, oleh aliansi dari Papua dan Papua Barat terkait dengan terkait dengan pelambatan dan pencabutan akses internet yang terjadi tahun 2019 kemarin ya, terkait masalah hoax dan sebagainya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan bacakan dulu ada artikel ini ya. Jadi perkara yang diajukan 21 November 2019 ya dengan nomor 230-G-TF-2019-PTUN Jakarta. Nah, tindakan melanggar hukum yang dimaksud berupa, nah ini gugatan dari penggugat gitu ya, terhadap pemerintah, yaitu pelambatan akses bandwidth di beberapa kota dan kabupaten di wilayah Papua Barat dan Papua tanggal 19 Agustus 2009 ya, yaitu waktu itu saat kerusuhan ya, provokasi rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya waktu itu ya. Lalu yang kedua, pemblokiran layanan dan atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di 29 kota, kabupaten, provinsi Papua dan 13 kota di Papua Barat dari tanggal 21 Agustus sampai setidak-tidaknya 4 September, hampir setengah bulan ya, hampir 2 minggu, hingga pukul 23 WIT waktu Indonesia Timur. Lalu yang terakhir ada tindakan pemerintah yang memperpanjang pemblokiran internet di 4 kabupaten wilayah Papua, yaitu di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Jawijaya, di 2 kabupaten wilayah barat juga, yaitu Manokwari dan Kota Sorong pada 4 September 2019 sampai 9 September 2019 gitu ya. Nah ini, jadi PTUN Jakarta ini telah memenangkan gugatan ya. Jadi dia telah memenangkan gugatan ya dari aliansi pembela Papua ini ya. Jadi pemerintah ini ya, dalam hal ini Menkominfo itu ya terbukti bersalah gitu ya, terbukti melakukan pelanggaran dan sudah ada putusannya di pengadilan PTUN atau usaha negara. Nah, saya kutip lagi ya, kuasa hukum penggugat ya, pelambatan internet di Papua menurut Muhammad Isnur menyayangkan pernyataan dari Menteri Komunikasi ya, dan Informatika Bapak Johnny G. Plate ya, yang menyangkal kekalahan gugatan di PTUN Jakarta. Nah, jadi Menkominfo ini Bapak Johnny G. Plate ini menyangkal ya telah kalah di PTUN. Sedangkan sudah jelas-jelas ya, tadi sudah ada amar putusan, sudah ada nomor dan segala macam gitu ya. Bahwasanya dia menyangkal bahwasanya belum ada salinan itu atau dokumen yang menjelaskan seperti itu. Jadi pemerintah dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informasi ini masih saja mengelak gitu ya. Sudah jelas-jelas ada putusannya gitu ya. Kasusnya sudah ada, yaitu pemblokiran, pelambatan dan segala macam gitu ya. Tapi tetap menyangkal. Kita tahu bersama gitu ya, bahwasanya memblokir internet, data dan sebagainya merupakan sebuah pengkebirian gitu ya, demokrasi gitu ya,
hak-hak sipil dan sebagainya gitu ya. Jadi pemerintah Menkominfo ini ya harusnya malu gitu, harusnya mundur gitu ya. Di sini. Nah, kita akan coba lihat gitu ya, attitude gitu ya, atau perilaku gitu dari pejabat-pejabat kita gitu ya dibandingkan pejabat-pejabat luar negeri. Nah, ini yang sudah jelas-jelas diputus pengadilan gitu ya, sudah jelas-jelas bersalah, sudah ada jelas kasusnya gitu ya, tapi tetap saja pemerintah menyangkal gitu ya. Nah, saya ada baca beberapa artikel gitu ya, ada beberapa pejabat gitu ya, deretan menteri yang mundur karena alasan yang tidak biasa, alasan yang aneh mungkin ya, alasan yang tidak lazim gitu ya. Ini dari Meksiko nih ya. Menteri di Meksiko mundur karena sebabkan pesawat telat berangkat. Nah, jadi baru-baru ini Menteri Lingkungan Hidupnya Meksiko ya, José González Blanco mengundurkan diri setelah mendapat ancaman dari pengguna medsos ya, yang mengakibatkan pesawat terlambat terbang gitu ya selama 38 menit. Jadi karena dia datang telat ya, pesawatnya telat berangkat terbang selama 30 menit, akhirnya dia mundur gitu ya. Kalau di kita ya kita yang harus nungguin gitu ya. Saya pernah terbang dari Jakarta ke Kendari gitu ya, karena nungguin pejabat gitu ya. Bukan sekelas menteri Ustaz, karena mungkin pejabat gitu ya. Pesawatnya delay sampai 45 menit gitu, dan fine saja gitu ya, tidak ada rasa bersalah segala macam. Ini sekelas menteri di Meksiko mengundurkan diri gara-gara terlambat gitu ya. Lalu selanjutnya di Jepang, gara-gara komentari gempa dan tsunami, menteri di Jepang mundur. Gara-gara komen gitu ya, mengomentari gitu ya. Kalau di negara plus 62 komen netizen itu sangat pedas gitu ya. Kalau di negara lain ya komen sedikit harus mundur gitu. Ada lagi nih, mundur karena kedapatan mabuk saat mengemudi. Nah, ini di Swedia ya. Ada menteri yang mabuk gitu ya, mundur. Ya oke lah, ini masalah etika, kita bisa maklum gitu ya. Lalu selanjutnya di Amerika, jalan-jalan dengan dana APBN, Menteri Kesehatan AS mundur. Menteri Kesehatan Amerika karena dia jalan-jalan dengan dana APBN, ya dia mundur gitu. Pada September 2017, Menteri Kesehatan Amerika Thomas Price ya mundur dari jabatannya karena menyelewengkan anggaran kementerian buat biaya perjalanan pribadi dan jet ski. Kalau di negara yang terus menua sudah lumrah gitu ya. Bahkan perjalanan dinas pun mengangkut semua keluarganya gitu. Jadi ada perjalanan dinas ke luar negeri atau dalam negeri gitu ya. Itu menjadi ajang liburan bareng gitu ya. Liburan keluarga bersama gitu ya. Jadi ya itu yang kemudian tidak boleh gitu ya. Jadi kembali lagi pas kasus Menkominfo gitu ya. Nah, harusnya ya sadar diri gitu ya. Ini sudah diputuskan, sudah ada amar putusannya gitu, sudah disidangkan gitu ya. Keluar putusan ya harusnya bisa legowo untuk mundur mungkin ya. Karena ya hal ini tentu sesuai dengan semangat dari Presiden Jokowi, maksudnya beliau akan menerapkan prinsip good government, team governance gitu ya. Nah, kalau anak buahnya menterinya tidak mengindahkan ya harus dilakukan tindakan gitu ya, dari pemimpin tertingginya. Oke, baik, itu saja React Politik pada kesempatan hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Like kalau suka dengan video ini, dislike kalau tidak suka. Kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.